Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, dan mengambil makalah yang ke-15 dari bab Usyari, bab 10-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura dhahikuhu uqiba bi asyri uqubatin. Man, siapa orang kasura yang banyak dhahikuhu tertawanya, uqiba akan disiksa bi asyri uqubatin dengan 10 macam siksaan. Orang yang banyak tertawa dia akan mendapati siksa 10 macam siksaan. Awaluha, yang pertama, yamutu qalbuhu, yamutu mati, qalbuhu hatinya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, dhahikatul mu'mini ghaflatun min qalbihi, tertawanya orang mukmin itu bagian dari lalainya dia punya hati. Wa yadhhabul ma'u, dan yang kedua, hilang air min wajhihi, dari mukanya, hilang cahaya mukanya. Rawa Abu Idrisa Al-Khawlani, meriwayatkan hadis Imam Abu Idris Al-Khawlani an Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratad dhahki, iyyaka, jauhi olehmu, wa kasratad dhahki atau kasratad dhahiki, ya, banyak-banyak tertawa. Fa innahu, karena sesungguhnya banyak tertawa itu, yumitul qalba, menjadikan matinya hati, wa yadhhabu binuril wajhi, dan menjadikan sebab hilang cahaya mukanya. Wa yashmutu, dan yang ketiga, bergembira, ay yafrahu, yakni senang, bihi, dengannya, dengan orang yang banyak tertawa. Siapa yang senang? Asyaitanu, setan. Setan senang. Wa yaghdabu, dan menjadikan sebab kemurkaan alaihi, kepadanya, ar-Rahmanu, yaitu Allah, yang zat yang maha rahman. Yang keempat, yaghdabu alaihi ar-Rahman, ya, Allah murka terhadap orang yang banyak tertawa. Yang kelima, wayuna qasyu, dan berdebat bihi, padanya, pada orang yang banyak tertawa itu, ai bisa babi kasratid dhahki, yaitu dengan sebab banyaknya tertawa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa yang ngajak berdebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat Aisyatu, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, man nuqishal hisabu udziba, man, siapa orang, nuqisha, yang diperdebatkan, al-hisabu, hisabnya, udziba, maka dia akan mendapati siksa. Wa yu'ridu, dan berpaling, anhu, daripadanya, dari orang yang banyak tertawa. Siapa? An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan berpalingnya Nabi? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu yang keenam. Wa tal'anuhu, dan yang ketujuh, melaknat atau mengutuk kepadanya,
al malaikatu, para malaikat. Dan yang kedelapan, wa yubghiduhu ahlus samawati wal ardina. Yubghiduhu, benci, hu kepadanya, kepada orang yang kasratut dhahki, ahlus samawati, penduduk langit, wal ardina, dan semua penduduk bumi. Wa yansa, dan yang kesembilan, dia dibuat lupa, kulla syai'in, pada tiap-tiap sesuatu. Orang yang banyak tertawa gampang melupakan terhadap sesuatu. Wa yaftadihu, dan yang kesepuluh, iftidahun, yaftadihu, iftadoha, yaftadihu, maknanya terbuka. Aitan kashifu, yaitu terungkap, uyubuhu, aibnya, cacatnya, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita mendapati nasihat-nasihat yang istimewa dari kitab Nasaihul Ibad. Nama kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kita hari ini mendapati nasihat kembali apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang banyak tertawa. Tentu tertawa yang dimaksud adalah tertawa yang di situ ada unsur-unsur dosa, ya. Tertawa yang tidak terkait dengan faidah agama. Kalau orang tertawa sebab faidah agama, itu tertawanya tidak berlebih-lebihan. Ya, misalnya membahas tentang surga dan keindahan surga, ada kebahagiaan bagi kita, lalu kita tertawa karena bahagia mendapati riwayat tentang keindahan surga misalnya. Atau membahas tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, bahwa di surga nanti ada 70 bidadari yang dipersiapkan. Istrinya sendiri satu, bidadarinya ada 70. Bisa bayangin nggak Pak? Ya. Iya, dikerubutin bidadari 70. Ya. Kalau kata Pak Johan, emang sempat pakai kolor. Nah kan jadi ketawa kita ya. Tapi bahwa kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ada batasannya. Kenikmatan di surga tanpa batas. Ya, makan di dunia enak itu kalau lagi lapar, makan enak. Kalau sudah kenyang masih makan, maka enaknya jadi enak. Makan di surga, suapan pertama enak, suapan kedua tambah enak, suapan ketiga makin enak, suapan keempat enak lagi, suapan kelima enak banget, suapan keenam banget enaknya, begitu. Nah, itu kenikmatan di surga. Jadi kita ya kadang-kadang tertawa, tetapi tertawanya di situ yang ada nilai-nilai ibadah, itu nggak apa-apa. Kita ngaji kadang-kadang ada tertawanya, boleh apa enggak? Boleh, karena ngaji itu orang jangan dibikin sedih. Sebab hidup kita sudah sedih melulu. Di rumah sedih, ya. Mikirin dapur nggak ngebul, ya. Di rumah sedih, mikirin utang, besok belum ada yang buat bayar. Berangkat ngaji, kudu terhibur di pengajian. Jangan di rumah udah sedih, ya, ke tetangga sedih, giliran ngaji sedih juga, ceritain neraka, ya. Nah, ceritain siksa neraka, sedih mulu, cepat mati kita. Nah, jadi kudu ada hiburannya, ya. Makanya ngaji itu satu ibadah, dua silaturahim,
3, tambah ilmu. Keempat, tambah sehat, ya. Ya. Yang kelima, ada hiburannya dalam ngaji. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tetapi ada tertawa yang di situ mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Misalnya orang mentertawakan ciptaan Allah. Ya. Ada suami istri, suaminya gagah, putih, ganteng, ya. Gagah, putih, ganteng, tinggi gitu ya. Istrinya hitam, bulat, pendek. Lewat itu, ya, melewati kita. Kita lagi jalan sama temen atau sama istri, ya, kita nyenggol sikut temen, tuh lihat tuh, sayang bener ya, sayang lakinya, temunya perempuan kayak begitu, ya. Nah, perempuan kayak begitu, biar kata begitu ciptaan Allah, maka kita tidak boleh mencela. Ya emang sudah jodohnya, ya. Yang ganteng dapatnya yang kurang cantik, ya. Ya, giliran yang cantik dapatnya yang kurang ganteng, ya udah jodohnya. Kalau misalnya ganteng ketemu cantik, ya pantas. Kalau misalnya nggak ganteng ketemunya nggak cantik, ya wajar gitu. Jadi semua itu sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, perempuannya cakep banget, ya, sampai urat-urat tangannya aja kelihatan, saking beningnya, ya. Suaminya ya hitam butek misalnya. Ya. Terus kita mencela gitu, nggak boleh, karena seburuk apapun itu adalah ciptaan Allah, lalu menjadi bahan tertawaan, nggak boleh. Ada orang ngomongnya gagap, lalu jadi bahan tertawaan, ya, jadi bahan celaan, nggak boleh. Gagap yang beneran ini, ya. Tapi ada orang gagap pura-pura karena memang nyari duit, kayak Aziz Gagap, itu nggak gagap aslinya. Dulu tinggalnya di Gang Bibi, ya. Iya. Tapi ikut lawak jadi orang gagap, sukses gara-gara gagap. Ada lagi bolot, ya. Siapa yang nggak kenal bolot, ya. Budek, aslinya budek apa enggak? Dia budek itu buat nyari duit, lucu-lucuan. Nah ini kalau lucunya, canda tawanya itu di situ mengandung maksiat, mengandung unsur dosa, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang namanya pelawak itu kalau sudah manggung 5 menit, 10 menit belum ada orang ketawa, itu sudah keringat dingin, Pak. Ya. Karena memang tugasnya ya bikin ketawa banyak orang. Nah kalau ngaji mengalir, ya, kemudian ada senda guraunya yang di situ ada unsur-unsur ibadah, boleh. Sebab kalau ngaji lempeng aja, kita baca aja terus gitu, ya saya baca, Bapak khusyuk. Iya, pada khusyuk semua. Manggut-manggut gitu, dikirain manggut-manggut itu paham, nggak taunya kitabnya jatuh. Ya, ngantuk, tidur. Jadi wajar. Nah maka orang-orang yang kasratud dhahki, banyak-banyak tertawa, yang tertawanya itu dibuat-buat, atau memang tertawanya itu mengandung unsur dosa, mentertawakan makhluk Allah, maka uqiba bi asyri uqubatin, dia akan mendapati siksaan Allah 10 macam. Macam yang pertama, yamutu qulubuhu, yamutu qalbuhu, hatinya mati. Hati mati itu dia tidak mempan menerima hidayah dari Allah. Karena hati itu kayak tanah, Bapak Ibu. Tanah itu kan ada tanah gembus, subur, ya. Ada tanah licin, liat, ada tanah tertutup, ya.
tanah tertutup. Kalau kesiram air, ibarat hati kesiram nasihat. Kalau tanah gembus subur, begitu kesiram air, subur lagi, muncul tanam-tanaman. Itu ibarat hati yang sehat, hati yang bersih. Begitu kena siraman nasihat, tumbuh nilai-nilai kebaikan, tumbuh nilai-nilai kebaikan. Lalu ada tanah liat, tanah keras ya. Tanah liat itu kalau tersiram air jadi licin, licin. Orang lewat itu kalau nggak nguku, apa namanya, nguku ya, iya, itu bisa kepleset. Kalau nggak nyengkerem, itu bisa kepleset, jatuh. Nah, itu adalah hati-hati yang pada kena penyakit, namanya qalbun marad ya. Hati orang-orang munafik. Kalau mendapati nasihat, bukan dia terima, tapi berbalik nasihat itu untuk memusuhi yang nasihati. Iya. Kadang begitu, sok bener dia nasihatin orang, keluarganya sendiri aja belum bener ya. Nah, itu berarti bikin kita bisa terpeleset karena licin. Nah, yang ketiga, hati yang tertutup ya. Hati yang tertutup seperti tanah yang tertutup oleh benda-benda keras ya. Tanah itu tertutupi oleh koin blok, atau tertutupi oleh aspal, atau tertutupi oleh bebatuan. Maka sekalipun disiram air ngalir, tanahnya tetap kering. Nah, itulah hati orang-orang yang telah ingkar terhadap kebenaran Allah. Hati orang yang ingkar terhadap kebenaran Allah, terima nasihat ya, ngalir doang, udah nggak berbekas. Nah, itu namanya qalbun maut, hati yang pada mati. Salah satu penyebab hati mati karena kasratut doki, banyak tertawa. Ketawa melulu, pokoknya ketawa, mana ketawanya ya berlebihan lagi ya. Ambil suaranya kayak bebek berteriak ya, wah gitu ya, Masya Allah. Nah, orang seperti itu pelan-pelan hatinya mati, sulit untuk menerima kebenaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang-orang yang kalau bercanda itu berlebihan, kalau tertawa mulutnya lebar ya, itu kebanyakan nggak ada kebaikannya, nggak ada nilai-nilai ibadahnya. Nah, apakah Rasulullah pernah tertawa? Pernah. Rasulullah pernah tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat ya. Kalau senyum kan gigi depan yang kelihatan, tapi kalau tertawa kan gigi geraham, gigi depan, gigi taring, gigi geraham itu kelihatan. Tapi tidak sampai terkekeh-kekeh ya. Terbahak-bahak, nggak sampai seperti itu. Nggak sampai enggak. Ya, tertawa ya sekedarnya. Itu boleh ya. Orang yang banyak tertawa itu sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, orang mukmin kalau banyak ketawa itu berarti ghaflatul qalbi, hatinya lalai. Sebab hidup ini ya, harusnya lebih banyak berpikir dan merenung ketimbang tertawa dan bahagia. Allah menyebutkan falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Sedikitlah tertawa dan banyak-banyaklah menangis. Sedikit tertawa artinya ada pembatasan tertawa yang tidak dibuat-buat. Kadang-kadang kita kan suka tertawa sendiri. Ada kita melihat peristiwa yang lucu ya. Peristiwa yang lucu itu sudah lewat, kemudian kadang kita terbayang kembali peristiwa yang lucu ya. Kadang kita senyum-senyum sendiri, itu kadang seperti itu ya. Itu mah nggak masalah ya. Iya, iya. Kadang
lagi mau sholat kebayang ada peristiwa lucu, suka senyum sendiri. Nah, orang mukmin kalau banyak tertawa itu berarti hatinya sedang lalai. Kenapa? Karena hidup ini ya tempatnya ujian. Hidup ini tempatnya kesulitan. Kesenangan dan kebahagiaan hidup orang mukmin adalah di akhirat manakala sudah sampai ke dalam surga. Sampai disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah tanaman untuk negeri akhirat. Ad-dunya sijnun lil mu'mini wa jannatun lil kafiri. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa dibahasakan penjara? Karena memang kita beragama itu seperti orang yang terpenjara, penuh dengan aturan-aturan. Kita tidak bebas. Kalau orang kafir bebas tanpa ada aturan. Tapi kalau orang mukmin di dunia itu banyak aturan, kayak orang di penjara. Tapi aturan-aturan itu demi keselamatan dirinya nanti kalau sudah sampai di negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yadhhabul ma'u min wajhihi. Cahaya mukanya ya hilang air muka yang ada di mukanya, ya, hilang cahaya mukanya. Orang yang banyak tertawa itu kebersihan wajahnya menjadi hilang, cahaya mukanya hilang. Kenapa? Karena sudah dihabiskan untuk sekedar kebahagiaan lewat tertawa-tawa. Karena itu Rasulullah mengingatkan, iyyaka wa kasratud dhahki fa innahu yumitul qulub wa yadhhabu binuril wajhi. Jauhi olehmu banyak-banyak ketawa, karena banyak ketawa bisa mematikan hati dan bisa menghilangkan cahaya yang ada di muka. Orang alim, orang berilmu, kalau hidupnya saben ketemu orang bercanda melulu, maka wibawanya menjadi hilang. Wibawa dirinya menjadi hilang karena tidak bisa ya menjaga dirinya dari ya hal-hal yang tidak baik. Ya. Orang awam biasa kalau dia banyak ketawa maka akan kelihatan bahwa dia tidak memiliki kemuliaan, ya. Karena hidupnya cuma ketawa-ketawa melulu, sono ketawa, sini ketawa, ya, masya Allah. Padahal hidup ini kan, ya kadang-kadang ada ketawanya, kadang-kadang ada sedihnya. Yang ketiga, yashmutu bihi syaitanu wa yaghdabu alaihi rahmanu. Ya. Yang ketiga, kalau kita banyak tertawa, setan seneng. Karena orang tertawa itu mudah untuk dipengaruhi oleh godaan setan. Setan gampang mempengaruhi. Bahkan kadang-kadang setan mempengaruhi manusia lewat canda dan tawa yang seolah-olah itu adalah sebuah kebaikan. Padahal dia sedang berghibah kepada orang lain. Misalnya begini, saya kesian sama si Fulan, ya. Padahal dia orang baik, orang ahli ibadah, tapi kok ujiannya berat kayak begitu ya. Nah, itu kan sama juga kemudian disambungkan, mendingan saya, ya. Ibadahnya tidak sebagus dia, tapi tidak mendapati ujian seperti dia. Seolah-olah ini kalimat simpati, ya. Simpati sama orang yang sedang dapat ujian, tapi sesungguhnya sedang merendahkan orang yang dapat ujian dan sedang mengangkat dirinya. Seolah-olah diri ini mulia karena tidak mendapati ujian. Nah, yang seperti itu itu namanya kita hidup dikendalikan oleh setan. Setan seperti itu cara mengendalikan kita.
Jadi kalau ada orang tertawa-tawa, bahagia-bahagia, itu setan seneng. Karena apa? Dengan tertawa-tawa, dengan bahagia-bahagia, lupa akan tugas yang sesungguhnya, yakni menghambakan diri kepada Allah. Coba dah kalau sudah ngumpul di tempat-tempat hiburan, lalu di situ isinya seneng-seneng semua, ketawa-ketawa semua. Masuk waktu sholat misalnya, orang peduli nggak berhenti dari kesenangan itu untuk sholat lalu melanjutkan lagi pekerjaannya? Enggak. Ya. Misalnya ada tontonan di orang hajatan, ya dangdut organ tunggal misalnya. Masuk waktu duhur, menjelang masuk waktu duhur, kata MC-nya, ya bapak-bapak, karena sebentar lagi masuk waktu duhur, kita istirahatkan sebentar. Memang istirahat dari hiburannya, tapi istirahatnya nongkrong sambil ngopi ketawa-ketawa, apa istirahat kemudian ditinggalkan berangkat ke masjid sholat jamaah? Nongkrong sambil ngopi, ya. Ntar kalau adanya sudah lewat, ya, kita mulai kembali, ya, nyanyinya, ya. Atau masuk waktu asar, itu biasanya kan nih nyanyi kepotong adzan nggak nih katanya. Kalau kepotong adzan udah tar aja ya katanya, udah. Padahal biduannya udah berdiri nih, ya. Oh sebentar lagi masuk waktu asar, ya udah Bapak Ibu, berhubung mau deket masuk waktu asar, kita berhenti dulu dah. Nanti habis asar diterusin lagi. Itu berhenti dari nyanyi itu, tinggalin organ tunggal alat-alatnya, berangkat sholat, apa nongkrong di situ? Nongkrong di situ. Biar kata adzan juga mereka bercanda-canda aja, ketawa-ketawa. Ya. Berarti berhentinya hanya sekedar pemantes. Sekedar pemantes. Ya termasuk orang pada punya acara, ya. Acara apa, terus kemudian dengar waktu adzan, ya kata MC, bapak-bapak kita dengarkan dulu suara adzan, ya nanti kita lanjutkan kembali, break sebentar. Nah padahal mestinya break sebentar itu mendengarkan adzan, itu datengin suara adzan, kerjakan sholat, rapi sholat, balik lagi lanjutkan rapat. Ini kadang-kadang tidak seperti itu, apalagi yang orang awam. Kadang-kadang orang yang berilmu sekalipun tuh rapat acara, ya udah masuk waktu asar, ya break adzan asar, bukan berhenti sholat asar, begitu adzan rapi terusin lagi rapat sampai jam 5:30. Pada sholat nggak tuh? Masya Allah. Nah itu gara-gara kasratut dohki, banyak-banyak tertawa, banyak-banyak kesenangan. Akhirnya yang seperti itu menjadi kebanggaan, kebahagiaan bagi setan. Yang keempat, yaghdabu alaihi rahman. Dengan perilaku yang seperti itu, maka Allah menjadi murka. Ada kemurkaan Allah, ada ketidaksenangan Allah. Lalu yang kelima, wa yunaqashu bihi, dan Allah akan mendebat kepadanya, ya, yakni kepada orang-orang yang banyak-banyak tertawa besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat dia akan mendapati kesulitan dalam hisab, ya. Sudah tahu ada kewajiban ibadah, masuk waktu ibadah dia tetap sendaguro, tetap tertawa-tawa, lalu kemudian tidak berhenti apa yang menjadi aktivitasnya, lalu kemudian ibadah kepada Allah. Tidak seperti itu, maka besok akan didebat oleh Allah. Kenapa kamu saatnya aku memanggil untuk ibadah, kamu tetap ketawa ketiwi, sendaguro, bercanda? Maka itu akan menjadi pemberat dalam hisab kita nanti di hadapan Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, man nuqishal hisabu udziba, siapa yang dipersulit hisabnya maka dia akan mendapati siksa Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang keenam, yu'ridu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, orang yang banyak tertawa sehingga banyak melecehkan orang lain atau bahkan meninggalkan ibadah, nanti Nabi akan berpaling dari mereka. Ketidaksenangan Nabi akan nampak nanti ketika sudah sampai di negeri akhirat. Ya, mestinya ya kita di akhirat itu butuh pertolongan Nabi, butuh syafaat dari Nabi. Nabi berpaling meninggalkan kita. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, watal'anuhul malaikatu, para malaikat melaknat kalau kita banyak tertawa terbahak-bahak, menghinakan orang lain, mencaci maki orang lain, senda gurau yang berlebihan, maka itu akan dilaknat, dikutuk oleh para malaikat. Malaikat itu kan dia diberikan tugas oleh Allah sesuai dengan tupoksinya, ya. Ada malaikat rahmat, malaikat yang ditugasi untuk ya memberikan rahmat kasih sayang, seperti malaikat yang ditugasi untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, ya. Kata Rasulullah, tiada orang duduk dalam majelis ilmu kecuali malaikat ikut duduk di situ sebanyak orang yang duduk di majelis ilmu. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu, mereka beristighfar, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapati ya doanya para malaikat, ya, sehingga kita memperoleh ampunan dari Allah. Rasulullah pula menyampaikan, ya, tiada duduk ya, satu kaum dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah, kecuali keluar dari tempat itu hapus dosa-dosanya. Kenapa? Sebab innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Kita sedang berbuat baik seperti ini, duduk dalam majelis, berzikir kepada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengar ayat Quran, mendengar hadis, nasihat para ulama, maka karena kita sedang ada dalam kebaikan dan berbuat baik, maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubghiduhu ahlus samawati wal ardina. Yang kedelapan, ya, orang yang banyak-banyak tertawa maka akan dibenci oleh penduduk langit dan juga dibenci oleh penduduk bumi, ya. Kan apalagi tengah malam, ya, malam-malam udah wayahnya orang istirahat tidur, dia ketawa, hahaha, gimana Pak kira-kira? Ya Allah, tuh orang nggak ngerti apa wayahnya orang istirahat tidur, dia ketawa-ketawa, mau ngomongin nggak enak karena orang ini orang-orang yang punya posisi di masyarakat, tapi nggak diomongin, kok nggak punya pengertian, maka berarti dia yubghiduhu ahlus samawati wal ardi. Yang kesembilan, wa yansa kulla syai'in, orang itu lupa kalau udah ketawa-ketawa, ya, yang berlebihan, lupa akan tugas yang sesungguhnya. Tugas kita hidup ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, besok di akhirat aib kita akan dibongkar oleh Allah. Aib kita akan dibuka oleh Allah, diumumkan di tengah-tengah banyak orang dengan sebab kita banyak-banyak tertawa yang tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.